satu kelas sama semua yang emang lintas jurusan gitu bang. Ternyata habis pengumuman baru tahu kalau sekolah aku nggak punya jalur SNMPTN. Tujuan tryout itu adalah yang penting kita tahu kalau kita nggak tahu. Aku tuh mulai ragu, gue beneran anak IPA apa enggak sih gitu. Keluar dia ngobrol, ih tadi geografi itu gampang banget, buset gampang banget. Terus aku ngerasa kayak, gue nggak bisa deh gitu. Oke, selamat datang kembali di YouTube channel Ripa JP. Nah, hari ini kita akan bahas tentang tips trik UTBK SBMPTN. Nah, kali ini aku bersama salah satu pejuang PTN dari tahun 2019 ya. Oke, boleh perkenalkan diri dulu, Brian. Oke, halo Bang Ripa, halo salam kenal buat teman-teman semua. Perkenalkan, namaku Brian Edwardus, dan tahun lalu aku dipercaya sama Bang Ripa dan teman-teman untuk jadi presiden dari tim Inspirator Nasional Lulus PTN. Gitu, dan sekarang aku mahasiswa aktif dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Hari ini baru mulai semester 4, baru hari pertama kuliah. Gitu. Pejuang PTN-nya dari tahun 2019 ya. 2019, ya betul. 2019. Gimana kuliahnya offline, online? Ini kan masih pandemi ya. Kebetulan masih full banget online sih Bang. Wacananya ada kalau semester 2 tuh mulai blended. Jadi mulai ada yang masuk, ada yang enggak. Cuma kalau sekarang masih completely online sih. Nah, jadi ini kan sebelum kita bahas tips trik UTBK SBM, pengen tahu Brian. Jadi Brian kan sekarang di Fakultas Hukum ya, UI. Salah satu kampus top di Indonesia nih. Nah, apakah ini memang impian Brian dari dulu atau ini impian yang baru muncul ketika menit-menit terakhir UTBK SBM nih? Oke. Kalau aku itu awalnya pas kelas 10, kelas 11 niatannya ke luar negeri. Kayak gue tuh mau kuliah ke luar negeri. Udah netapin jurusan juga, udah sempat tes bahasa dan tes ada keperluan yang perlu dites lah. Udah sempat tes juga. Cuma ketika menjelang semester 2, kelas 12 tuh ada satu dan lain hal yang akhirnya menyebabkan kayak nggak memungkinkan lah. Khususnya secara finansial. Panik dong, kayak wah udah dibuat nih planningnya, tapi di detik-detik terakhir kayak aduh nggak bisa nih gitu. Akhirnya baru deh aku tuh di liburan semester, jadi antara semester 1 sama semester 2 kelas 12 libur, itu aku mikir banget tuh, gue mau kuliah apa ya gitu. Akhirnya beneran mikir, akhirnya mempertimbangkan pertama tuh yang emang aku suka, yang kedua prospek kerjanya, dan yang ketiga baru menyesuaikan sama kira-kira yang top tuh di mana. Jadi pertama tuh aku mempertimbangkan dari aku sukanya apa. Jadi waktu itu tuh dikerucutkan, jadi aku suka psikologi, aku suka hukum, sama suka komunikasi Bang. Jadi dari 3 itu, akhirnya aku mulai seleksi tuh berdasarkan peluang kerja yang kira-kira menjanjikan mana. Akhirnya aku muncul sama komunikasi dan hukum. Nah terakhir banget, aku mikir nih, inget banget aku, kalau gue kuliah komunikasi, mungkin gue nggak akan dapat ilmu yang gue dapat di hukum. Tapi kalau gue kuliah di hukum, mungkin gue bisa mengembangkan kemampuan komunikasi di tempat lain gitu. Jadi akhirnya aku mantepin kayak, oke, ya udah gue mau ngambil hukum. Nah, akhirnya baru mikir nih, mau kuliah di mana ya gitu. Singkatnya aku tuh milih SBMPTN, satunya hukum UI, duanya hukum UGM. Itu agak bodoh ya Bang ya, agak bodoh sebenarnya. Karena kalau nggak dapat satu kan ya kecil kemungkinan 2. Tapi ya yang dikasih sama orang tua kebetulan itu doang. Kalau emang nggak masuk UI atau UGM ya udah swasta aja gitu katanya. Oke, nah jadi pada saat itu Brian memutuskan untuk coba hukum UI pilihan 1, kemudian yang UGM ya. Iya Nah benar. itu pada saat itu mungkin biar adik-adik atau yang nonton ini tahu gitu kan. Itu Brian kan lulusnya kira jalur SBM ya. Ya benar. Pada saat itu jalur SNM-nya gimana? Apakah Brian ikut atau Brian gagal jalur SNMPTN? Oke. Ini agak seru sih ceritanya. Jadi aku tuh daftar SNMPTN. Kan kalau SNMPTN tuh tahap pertamanya adalah sekolah input nilai ke pemerintah kan. Terus pas hari H pengumuman, deg-degan dong kayak berdoa banget. Semoga dapet gitu. Ternyata
Habis pengumuman baru tahu kalau sekolah aku nggak punya jalur SNMPTN. Jadi Aku tuh sekolah swasta kecil, terus baru lulusan tahun ketiga. Baru lulusan tahun ketiga, baru. Terus jadi nggak tahu nih udah punya jalur apa belum, jadi iseng-iseng nyoba gitu. Kalau tahu gitu dari awal kan mending nggak usah berekspektasi ya, mending langsung belajar aja dari awal, udah keburu sakit hati lagi gitu. Jadi kalau ditanya punya jalur SNM apa enggak, tidak. Sekolahku nggak punya jalur SNMPTN. Nah, jadi pada saat Brian paham ternyata sekolah itu nggak bisa ikut SNM, nah itu ya kan Brian menyadari harus ikut UTBK SBMPTN ya. Yeah. Nah, itu berapa lama lagi, maksudnya H- berapa Brian memutuskan harus fokus untuk UTBK SBMPTN? Jadi aku tuh dulu persiapan menuju SBMPTN yang aku ikutin tuh 30 hari, sebulan. Jadi sebulan baru dari bener-bener UN selesai ke UTBK itu jangkanya sekitar 3 mingguan. Terus kalau tahun berapa? 2011 itu kan boleh ikut 2 kali ya. Jadi boleh ikut gelombang 1, boleh ikut gelombang 2. Terus nilai yang paling bagus tuh yang diambil gitu. Nah, aku tuh mutusin ikut 1 doang, ikut gelombang 2 doang. Alasannya sederhana, karena gelombang 1 aku ngerasa masih bodoh gitu. Kan bedanya 2 minggu doang. Ya gila belajar 2 minggu paham apa dong gitu. Jadi bener-bener cuma ikut gelombang 2 doang gitu. Jadi mungkin biar yang lain tahu ya, kalau pada tahun 2019 itu UTBK-nya bisa ikut 2 gelombang. Tapi kalau ikut 2 gelombang tuh bayarnya 2 kali ya kalau nggak salah ya. Bener. Brian merasa bahwasanya belum siap nih, jadi bagusan ikut 1 gelombang aja, gelombang 2 ya. Berarti itu kurang lebih Brian tuh belajar selama sebulan ya. Mungkin mau garis bawahi sebulan nih. Ini Brian nih biar adik-adik tahu ya, atau yang nonton ini tahu, Brian tuh sebenarnya jurusan apa dulu? Jurusan IPA. Gitu dari SMA, dari kelas 10 mutusin gue mau ambil IPA, kayaknya jadi dokter seru atau jadi scientist seru gitu, terus kaya lagi. Nah, akhirnya baru tuh mulai kelas 11 aku tuh mulai ragu, gue beneran anak IPA apa enggak sih gitu. Gue nggak IPA banget deh, tapi nggak pernah kepikiran untuk shiftingnya bener-bener ke hukum, paling komunikasi gitu. Komunikasi kan mungkin masih agak netral lah gitu, bukan yang IPS banget gitu. Nah, jadi kan karena kita udah tahu ternyata memang Brian ini bisa dibilang apa ya, belajarnya dari nol ya, karena lintas jurusan ya. Nah, ini yang paling pentingnya ya, ini yang paling pentingnya adalah kita pengen tahu dong gimana sih Brian prosesnya sebulan, teknisnya, sistemnya, belajar dalam sehari itu berapa jam, karena kan bisa dibilang memulai dari sesuatu yang baru ya. Kebetulan 1 bulan itu aku bimbingan di salah satu tempat. Cuma jangan teman-teman yang nggak les di sini ngerasa kayak Kak Brian bisa karena les gitu. Cuma aku tuh jadi satu kelas sama semua yang emang lintas jurusan gitu bang. Jadi semua anak IPA yang mau pindah ke IPS digabungin ke satu kelas gitu. Kebetulan aku ada 12 orang atau 13 kalau aku nggak salah. Dan dari satu kelas itu yang lolos ke PTN top cuma aku doang. Poinnya adalah les tuh nggak ngebawa lo masuk PTN gitu. Jadi pertanyaan yang sama juga bisa dibalikin. Kalau aku nggak les bisa lolos, nggak bisa. Kalau mentalitasnya itu bener, kalau mentalitasnya mau belajar. Mungkin aku mau share screen sertifikat aku dulu, boleh nggak bang? Nilainya. Boleh. Kita biar lihat seperti apa. Jadi nih, ini sebenarnya bukan yang gede banget gitu ya, yang kayak gede banget enggak. Cuma sebenarnya satu hal yang aku syukurin banget bang, sebenarnya ini tuh di luar ekspektasi. Kenapa? Karena awalnya tuh aku mengandalkan matematika. Karena anak IPA kan dibilang orang, pinternya mat gitu. Ya, matnya jago nih pasti. Ini mataku yang paling jeblok loh di antara yang lain gitu. Mungkin aku mau sharing dikit cara aku belajar buat khususnya 4 matkul ini dulu ya. Buat matkul sosum. Jadi yang aku lakuin adalah les itu kan kebetulan super intensif. Aku tuh sekitar 4-5 jam sehari gitu. Sebelum aku les, aku tuh biasa baca buku kuning rangkuman sosum gitu, yang kecil gitu. Iya, jadi setelah aku ngerjain 120 soal itu, akhirnya aku review bang. Jadi aku, misalnya geografi nih, kalau aku ngerasa aku kurang menguasai di bagian batuan, aku tuh biasa baca bab batuan.
gitu. Jadi aku baca babnya lagi, terus akhirnya aku review ke soal tadi lagi. Aku udah paham belum sih kenapa jawabannya itu? Bukan cuma tahu jawabannya, cuma paham nggak kenapa jawabannya itu gitu. Aku ngelakuin itu terus. Jadi kalau ditanya sebulan itu aku tuh bener-bener nggak keluar, nggak main, nggak nongkrong gitu. Bahkan ada nih, aku pernah dapat teman SMA aku yang ngajak hangout abis UN gitu, kayak yuk jalan gitu. Terus aku bilang sorry nggak bisa, gue lagi mau belajar buat masuk UI gitu. Terus dia bilang ini nyakitin plus motivasi sih. Dia bilang kalau lu nggak masuk UI gue ketawain lu gitu. Gue tuh harus buktiin kalau gue bisa masuk gitu. Singkatnya itu, jadi pagi aku baca buku rangkuman, terus aku les, pulangnya aku review soal dari les dan ngerjain 120 soal. 120 soal itu satu paket TPS, satu paket TPA. Terus kemudian aku review subbab-subbab yang aku ngerasa kurang paham atau belum menguasai, aku baca rangkuman babnya, terus aku balik ke soal tadi dan coba pahamin bener-bener udah paham atau cuma aku tahu. Karena kalau tahu doang dibalik dikit kan bingung. Cuma kalau udah paham, ya dibalik gimana pun pasti tetap menguasai. Jadi Brian pada saat itu hampir setiap hari itu tryout sendiri ya, hampir setiap hari. Iya, yes benar. Jadi aku tuh tryout sempat dari beberapa website online, ada juga dari buku-buku. Kebanyakan buku-buku sih. Jadi aku ngerjain mandiri, aku ngecek mandiri, aku evaluasi mandiri. Iya, kan Brian bilang Brian itu sering melakukan tryout mandiri, jawab-jawab soal. Nah, ketika akhirnya Brian menghadapi UTBK SBM, bagaimana kira-kira? Apakah mirip? Hampir juga bisa jadi motivasi buat yang nonton itu. Dia merasa nggak sih tryout sendiri nih? Teman-teman jangan ngerasa kalau pertanyaannya beda, nggak penting untuk tryout dan belajar. Karena sangat-sangat membantu, Bang. Meskipun soalnya beda, meskipun kita nggak pernah ngadepin bentuk soal yang kayak gitu, tapi pasti dengan banyak latihan soal, kita tuh membiasakan diri dengan ngadepin berbagai macam pertanyaan. Khususnya bagian sosiologi sih. Sosiologinya tuh bener-bener agak jauh dibandingin buku-buku yang ada. Jadi dia bener-bener kasus, dia bener-bener apa. Jadi dia nggak cuma nanya kayak difusi adalah apa, atau apa adalah apa. Enggak, dia kasus, dia case. Baik dari buku, dari online, meskipun bentuk soalnya nggak persis sama, kan banyak orang mentalitasnya kayak aku mau dapat bocoran gitu. Ya mentalitasnya jangan gitu, mentalitasnya kayak meskipun soalnya beda, dengan belajar pasti bakal bantu banget sih. Gitu buat teman-teman semua. Menurut Brian, apakah orang itu atau pejuang PTN lah kita sebut ya, apakah pejuang PTN itu sebenarnya punya batasan dalam belajar? Dalam artian itu ada orang yang memang tidak nambah kemampuan. Apakah memang ada seperti itu atau orang tersebut memang hanya kurang motivasi belajar lebih banyak lagi? Kalau pandangan pribadi Brian gimana? Ini pendapat. Iya. Kalau dari aku pribadi, mungkin aku juga pernah sebut sih quote aku di Jakarta kemarin. Aku bilang kalau tujuan tryout itu adalah yang penting kita tahu kalau kita nggak tahu. Kalau kita tahu kalau kita nggak tahu, kita tuh belajar lebih biar kita makin tahu. Yang jadi masalah adalah kalau kita nggak tahu kalau kita nggak tahu. Kalau ditanya ada nggak sih orang yang belajar terus cuma nggak naik-naik? Aku bukti nyatanya, Bang. Jadi ini nggak ngada-ngada biar teman-teman termotivasi kayak, ih sama Kak Brian. Enggak, emang beneran gitu. Aku tuh sampai selesai UTBK pun, aku nggak ngerasa pede masuk UI gitu. Bahkan karena ngerasa, aduh gue jelek. Apalagi nih, habis keluar ruangan kan, ada nih 2 teman satu sekolahan kayaknya deh. Keluar dia ngobrol. Ih tadi geografinya gampang banget. Buset gampang banget. Terus aku ngerasa kayaknya gue nggak bisa deh gitu. Nah kan itu sayur-sayur yang banyak. Bahkan habis kelar UTBK, aku tuh besok Seninnya aku les lagi. Les buat Mandiri UI. Oke, nah ini pertanyaan terakhir nih, Brian. Ini juga sering dipertanyakan. Kita itu harus realistis atau sesuai passion. Nah ini banyak nih. Apalagi ini dari sudut pandang di UTBK SBM ya. Mungkin pertama aku mau bahas tentang passion tuh apa. Banyak orang mendewakan passion kayak gue tuh harus sesuai passion biar nggak salah jurusan gitu. Nah, sementara mungkin abang dan teman-teman pernah lihat artikel-artikel yang kayak 92% mahasiswa tahun pertama merasa salah jurusan gitu. Apakah itu semua ngerasa salah jurusan dan karena nggak passion? Nggak juga, Bang. Karena berdasarkan pengalaman aku kuliah, kita tuh bisa ngerasa salah jurusan sekalipun kita nggak salah jurusan, karena pasti semua jurusan tuh ada mata kuliah yang susah. Dan banyak orang, khususnya yang udah kuliah, teman-teman aku juga banyak kayak, aduh gue salah jurusan nih, nggak masuk hukum nggak enak.
Pas ditanya kenapa, karena gue nggak paham pidana gitu misalnya. Nah itu kan bukan karena salah jurusan, emang situ tidak belajar dong. Kalau ditanya penting nggak kuliah sesuai passion, penting. Tapi balik lagi, passion tuh bukan sesuatu yang kita temuin terus udah seumur hidup itu. Misalnya, passion aku dulu pas SMA, aku ngerasa aku passionate sama matematika. Aku suka ngitung, kalau guru ngajar di depan kelas, aku tuh fokus. Aku tuh ngerjain tugas bagus, ujian bagus. Passion aku nggak sampai detik ini, nggak juga gitu. Ya aku misalnya ketemu hal lain, komunikasi, terus misalnya editing, aku tuh ngerasa lebih passion ke sana. 2 tahun lagi, mungkin kalau aku nonton video ini, mungkin passion aku udah beda lagi gitu. Jadi kalau ditanya penting apa enggak untuk punya passion dan kuliah sesuai passion, penting. Tapi kalau ditanya apakah harus realistis atau passion, sebenarnya balik lagi gini. Coba aja dibayangin, kira-kira kalau kamu kuliah jurusan itu selama 4 tahun, dan setelah kuliah kamu harus kerja dengan itu, kamu bisa apa enggak? Mungkin kalau passionnya emang hukum, cuma kalau ditanya oke, gue passionnya hukum. Komunikasi kira-kira passion atau realistis gitu. Bisa aja di antara itu gitu Bang. Bisa aja kita nyari misalnya passion kita apa, dan kayak realistisnya apa, terus cari dalam tengahnya. Berhenti juga berpikir bahwasanya kita nggak bisa ya. Jadi memang the power of mindset itu juga sangat penting. Dalam bertempur juga mindset juga harus dibangun bahwasanya ya harus fight dan lakukan yang terbaik hingga sampai akhirnya keluar hasilnya ya kita lihat tinggal realistis dalam memilih ataupun di antara realistis dan passion tadi mungkin. Brian mau ada kasih pesan buat para penduduk PTN 21. Oke. Banyak orang nanya kayak, Kak Brian kenapa sih mau semangat banget belajar gitu? Kak Brian kenapa sih sebulan itu benar-benar mau ngorbanin teman yang ngajak pergi gitu? Jawabannya adalah, karena aku tahu what is my why. Why itu adalah kenapa gitu. Karena aku tuh ngerasa alasan kenapa itu kayak bensin buat mobil yang mau pergi kemana, ke tujuan gitu. Kalau kita nggak tahu alasan kenapa kita mulai, di tengah jalan tuh pasti kita berhenti. Dan aku juga mau teman-teman semua yang dengerin ini, bisa kok gapai. Aku yakin bisa, selama bener kayak Bang Ripa nyimpulin tadi. Waktu teman-teman nggak banyak, waktu aku dulu juga nggak banyak, cuma gimana caranya kita maksimalin waktu yang ada. Justru karena aku ngerasa kenapa sih aku bisa kayak istilahnya ngebalap anak sosum yang lain, karena di saat mereka udah pede sama kemampuan mereka, aku ngerasa aku kosong. Ketika kita ngerasa kita kosong, kita pasti isi terus. Sampai airnya luber juga nggak apa-apa, isi aja terus gitu. Belajar terus, maksimalin waktu terus, itu jadi penting. Apa sih why aku gitu? Setidaknya ada 4, sebenarnya banyak banget, cuma aku cantumin 4. Alasan aku mau berjuang adalah pertama, aku mau ngebantah kata-kata guru aku. Aku tuh mau buktiin kalau iya emang gue harus mulai dari nol, tapi bukan berarti gue nggak bisa. Yang kedua, aku mau bilang ke orang tua aku juga kalau iya di swasta aku bisa, tapi aku mau ngegapai apa yang aku mau. Yang ketiga, yang temen aku bener-bener mau buktiin kalau dia salah gitu. Aku mau buktiin kalau gue bisa masuk. Gue akan perjuangin dan gue bisa masuk. Why aku yang mungkin aku belum cantumin di sini adalah aku mau buktiin ke orang tua kalau aku bakal jadi yang pertama di keluarga masuk PTN, dan aku mau buktiin ke sekolah kalau aku jadi lulusan pertama dari sekolah yang bisa masuk PTN. Karena banyak orang bilang kayak, lu minoritas nggak mungkin bisa masuk gitu. Nah, aku tuh mau buktiin kalau enggak kok gitu. Enggak kok, itu semua cuma stigma yang terbentuk tanpa ada dasar gitu. Jadi selama situ mau berjuang, situ pasti bisa. Mungkin teman-teman bisa cari tahu dulu, kira-kira kenapa sih teman-teman mau berjuang untuk sesuatu. Karena kalau teman-teman masih ragu berjuang apa enggak, ya aku cukup yakin kalau usaha teman-teman nggak akan maksimal, dan outputnya juga nggak akan maksimal. Oke, terima kasih Brian. Semoga ilmunya bermanfaat. Sukses selalu buat Brian. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe video ini. Ke depan bakal banyak video-video inspirasi lainnya.